Assalamualaikum. Oke, Ibu ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Alhamdulillah ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan ketua kelasnya pimpin doanya terlebih dahulu. Duduk yang rapi. Baca dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Oke. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Oke, siapa yang tidak hadir? Keisha, kenapa Keisha? Oke, Keisha sakit, kemudian? Canapi. Oke, Canapi kenapa? Ada lagi? Budiman. Budiman, kenapa Budiman? Oke, sakit. Oke, ya, sebelum memulai pembelajaran, ada kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Oke, di sini kesempatan kelas di sini kita sudah menyepakatinya di awal pertemuan ya. Oke, kesepakatan yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Oke, lihat sekelilingnya kiri kanan, depan belakang, apakah sudah bersih? Dan kerapihan kelasnya. Oke, coba dilihat bajunya. Ya, sudah rapi apa belum? Coba dicek. Selanjutnya, kesepakatan yang kedua, kalian tidak berisik. Ya, kemudian patuhi aturan, saling menghargai, berkata sopan dan saling membantu. Jadi nanti pada saat Ibu berbicara atau teman kalian sedang presentasi, itu kalian harus memperhatikannya. Ya, kalian harus menghargai dan juga saling membantu pada saat nanti kegiatan praktikum. Oke, kemudian yang ketiga, berperan aktif pada saat pembelajaran. Jadi pada saat nanti ada kegiatan praktikum pun kalian harus berperan aktif. Yang lainnya saling membantu. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak menggunakan HP saat jam pelajaran kecuali untuk mengakses materi pelajaran. Jadi selama kegiatan pelajaran itu kalian tidak boleh menggunakan HP. Nanti pada saat kalian mengisi LKPD, di sana terdapat soal-soal, kalian boleh pergunakan HP. Paham ya? Oke. Selanjutnya ya kita akan mengulang pertemuan minggu lalu ya. Oke, kira-kira ada yang masih ingat minggu lalu itu membahas tentang apa? Saya, Bu. Minggu lalu menjelaskan tentang perubahan wujud benda, diantaranya mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun, dan mengkristal. Oke, baik, tepuk tangan untuk Pak Isal. Oke, selanjutnya ada nggak sih yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari beberapa perubahan wujud benda? Ada yang bisa? Saya, Bu. Saya akan menyebutkan 4 contoh perubahan wujud benda. Yang pertama ada mencair, yaitu mentega yang dilelehkan. Yang kedua ada membeku, yaitu air disimpan di dalam kulkas. Dan ada menyublim, yaitu kapur barus yang disimpan di dalam lemari. Dan mengkristal, yaitu proses terbentuknya salju. Oke, gimana? Masih semangat hari ini? Masih. Oke, sudah fokus? Oke, yakin? Oke, kita tes ya. Oke, Ibu akan memberikan ice breaking, tolong diikuti. Ya. Oke, kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kemudian kalau tepuk 2 berarti 2 kali. Oke, paham? Oke, coba diikuti ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Oke, sekali lagi ya. Oke, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 2, tepuk 2,
Tepuk 3, 2. Oke, salah ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk ya. Lagi, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 2. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar di depan. Ini gambar apa? Kayu yang diapakan? Dibakar. Oke, sekarang pertanyaannya, pernahkah kalian membakar kayu? Pernah. Nah, kemudian apakah ada perubahan ketika sebelum dan sesudah kayu tersebut dibakar? Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok bisa ada perubahan ya? Ada? Saya, Bu. Kayu ketika dibakar akan menghasilkan zat yang baru, yaitu arang kayu. Baik, tepuk tangan untuk Saiful. Oke, selanjutnya perhatikan gambar yang kedua. Di sini gambar apa? Oke, piring yang pecah ya. Oke, pertanyaannya, pernahkah kalian tidak sengaja menjatuhkan piring? Pernah. Pertanyaannya, apakah ada perubahan ketika sebelum dan sesudah piring tersebut terjatuh? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Piring sebelumnya berbentuk bulat dan ketika terjatuh piring tersebut menjadi pecah sehingga piring tersebut bentuknya tidak beraturan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Irza. Oke, jadi perhatikan di depan ya. Di sini kan Ibu memberikan dua gambar ya. Tadi yang pertama itu gambar apa tadi? Oke, kayu dibakar dan juga sekarang piring bekas. Nah, kalian bisa mengamati tidak dari dua perbedaan tersebut dan apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya bisa? Oke, jadi tadi pada saat kayu dibakar, awal mulanya kayu itu berwarna apa? Coklat, kecoklatan gitu ya, dan keras gitu kan. Nah, kemudian pada saat dibakar, kayunya menjadi gimana? Hitam, warnanya hitam ya, dan juga kalau kalian misalkan pegang itu kayak rapuh gitu kan, gampang rapuh. Nah, sehingga kayu ini menghasilkan zat yang baru, karena zat awal dengan zat akhir itu berbeda. Oke, kalau yang kedua, tadi pada saat piring, nah, piring pecah gitu. Kan awalnya kata Erja tadi bulat nih kan. Warnanya kan warna putih dan juga warna biru. Kemudian pecah nih. Ya, pada saat pecah apakah piring tersebut berubah warna? Tidak, ya hanya berubah bentuknya saja. Yang awalnya misalkan bulat menjadi bentuk yang tidak beraturan seperti ini. Jadi tidak ada perubahan bentuk ataupun tidak berbau gitu ya. Hanya berubah bentuk saja. Sehingga kalian bisa melihat bahwa ada yang namanya menghasilkan zat yang baru dan juga yang tidak menghasilkan zat yang baru. Oke, sebelum masuk ke kegiatan inti, ya ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan pengamatan gambar, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri perubahan kimia dan juga perubahan fisika dengan tepat. Kemudian, nah jadi nanti ada kegiatan praktikum ya. Melalui kegiatan praktikum dan diskusi, peserta didik dapat memberikan contoh dan juga dapat menganalisis perbedaan dari perubahan fisika dan juga perubahan kimia dengan tepat. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan terlebih dahulu video ya. Ini untuk mengasah, jadi untuk orientasi masalah untuk kalian. Oke, bisa diperhatikan? Oke, lihat ya di sini. Terdengar? Oke, coba diperhatikan. Keju adalah makanan yang dihasilkan dengan cara memisahkan komponen padat dari susu. Proses pembuatan keju dilakukan dengan menambahkan bakteri dan enzim. Berikut ini adalah proses pembuatan keju. Yang pertama adalah pasteurisasi. Proses yang pertama adalah memanaskan susu dengan suhu rendah, yaitu 70 derajat Celcius, yang bertujuan membunuh bakteri patogen. Setelah itu, susu akan didinginkan hingga suhu panas sekitar 32 hingga 40 derajat Celcius. Suhu ini adalah suhu yang ideal untuk tempat dengan bakteri yang akan dimasukkan dalam proses berikutnya. Yang kedua adalah pengasaman susu. Pengasaman susu perlu dilakukan agar enzim bisa bekerja dengan optimal. Dan pengasaman susu yang paling umum adalah dengan penambahan bakteri asam laktat. Bakteri yang digunakan dalam proses pembuatan keju adalah Lactobacillus, Lactobacillus, dan Streptococcus dan Mobius. Karena bakteri pada proses pembuatan keju adalah untuk menghasilkan proses glikogis, yaitu proses mengubah laktosa menjadi asam laktat, asam asetat, karbon dioksida asam laktat, asam. Asam ini akan membuat pH susu menjadi turun dan lebih asam.
Selain itu, bakteri juga akan memberikan karakter rasa dan tekstur yang berbeda pada keju. Oleh karena itu, jika bakteri yang digunakan berbeda, maka rasa dan tekstur keju juga akan berbeda. Yang ketiga adalah penambahan enzim rennet. Enzim rennet akan membuat susu melalui koagulasi atau pembukaan susu. Setelah susu dicampur rata dengan rennet, susu akan mulai berubah pada detik 15 sampai 30. Setelah susu mengalami koagulasi menjadi pur, maka susu akan kembali dipanaskan hingga 38 derajat Celcius. Proses ini bertujuan untuk memisahkan whey dari curd. Yang keempat adalah pematahan keju. Selanjutnya adalah proses pematahan keju sesuai dengan macam-macam jenis keju. Misalnya ada tipe keju ketelur, keju terbuka, atau salah satu yang umum di Indonesia adalah keju cheddar yang membutuhkan tambahan garam. Keju kemudian akan disimpan berdasarkan jenisnya hingga waktu yang diinginkan. Beberapa jenis keju bisa disimpan dalam hitungan bulan, ada juga yang bisa disimpan hingga bertahun-tahun. Oke, setelah kalian melihat video yang sudah Ibu tayangkan ya, oke, kira-kira ada nggak sih pertanyaan atau permasalahan yang ingin kalian tanyakan? Ada? Saya Bu, perubahan apa yang terjadi pada pembuatan keju? Apa yang terjadi pada proses pembuatan keju? Oke, karena kan kita berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, pertanyaan tersebut jangan dulu langsung dijawab dan Ibu juga tidak akan menjawab. Nanti jawabannya akan kalian cari tahu sendiri melalui praktikum. Oke, sebelumnya minggu lalu Ibu sudah menentukan kelompok ya. Ada 5 kelompok. Masih ingat kelompoknya siapa aja? Oke, silakan sekarang kalian siapkan alat tulis dan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, silakan duduknya. Kelompok 1 sebelah sini ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Oke, silakan duduk. Satu kelompoknya 2 meja aja. Sisanya nggak usah dipakai. Ini kelompok 3. Oke, kelompok 2 boleh. Sudah? Belum. Oke, tasnya simpan di bawah saja ya. Ibu sudah membagikan LKPD-nya ya. Oke, bisa kalian lihat di sana. Jadi nanti kalian diskusi ya. Oke, pertama-tama kalian nanti isi dulu apa yang harus identitasnya. Ya, kelompoknya, kemudian anggotanya siapa aja silakan diisi. Kemudian, tadi kan Ibu sudah memperlihatkan video ya. Nah, pertanyaan tersebut silakan kalian tulis di rumusan masalah. Kemudian, oke, jawabannya juga ada di sini, kalian jawab. Setelah itu kalian melakukan praktikum. Tapi ingat, jangan lupa ketika saat kalian melakukan praktikum, tabel pengamatannya diisi ya, yang ada di sini ya, ada tabel-tabel, jangan lupa diisi. Jadi pada saat kalian melakukan praktikum jangan lupa diisi. Oke, kemudian setelah kalian melakukan praktikum, tabelnya diisi dan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD di sini ya. Ada 6 ya kalau nggak salah ya. Oke, coba kalian lihat di sini ada 6 pertanyaan, silakan diisi. Kemudian setelah itu kalian presentasikan. Paham? Oke, nanti yang presentasinya siapa duluan itu terserah kalian ya. Mau kelompok 1 dulu silahkan. Yang siap terlebih dahulu saja. Paham sampai sini? Oke, silahkan. Sekarang perwakilan kelompoknya mengambil alat dan bahan di depan. 2 orang saja. Ya, silakan. Satu aja, satu. Oke. Coba nah dilihat ada perubahan nggak tuh setelah kertasnya dibakar. Kenapa ada yang mau ditanyakan kelompok 2? Enggak, hanya larut ya. Sedikit ya gulanya ya? Tidak apa-apa. Yang penting ada perubahan atau tidak zat awal sama zat akhirnya. Sudah, ini sudah kegiatan mana? Oh, sekarang 4. Oke. Udah penuh. Oh, cukanya ya? Boleh. Senggol boleh, tutup dulu.
Nah, udah penuh belum? Coba. Nah, coba. Semuanya ke bawahin. Oke. Nah, hasil ini pengamatannya diisi ya. Oke, yang kegiatan terakhir, boleh kalian kan di itu menghitung 3 menit ya, dilihat selama 3 menit. Oke, boleh menggunakan HP juga boleh. Ini lucu nih, bagus. Stabil. Berhasil? Berhasil. Oke. Oke, nanti kalau sudah ada yang selesai dengan kegiatan praktikum, itu termasuk perubahan apa? Kan ke teman-temannya boleh dibawa, jadi misalkan dilihat ya. Kegiatannya sudah selesai? Oke, sekarang silakan kerjakan soal-soalnya ya. Ya, soalnya yang itu ada 6 soal ya. Oke, silakan diskusikan dengan teman-temannya. Nah, kira-kira kalau butuh HP untuk ini ya, silakan. Yang dilihat dulu, dibaca dulu, sok boleh dibaca. Oke, jadi gimana katanya soal yang pertamanya? Oke, nah hasilnya dari sini ya. Jadi nanti kalian isi pertanyaan yang ada di sana dari sini. Oke, gak apa-apa kalau ada yang salah, nggak usah ditipek, dicoret aja. Kalau mau ditipek juga nggak apa-apa. Yang penting kalian paham dengan pertanyaannya. Dilihat dari tabel pengamatan ya, nggak apa-apa. Karena itu kan kalau dibersihkan lagi harus dipanasin dulu. Kecuali dikeplak-geplak. Masih? Oke, masih. Oke. Oh, tidak. Jadi kalian kalau pada saat presentasi mau diperlihatkan, boleh ya ke teman-temannya. Karena kan kayak kelompok 6, kelompok 5, kelompok yang lain itu pasti berbeda-beda. Dan juga yang seperti itu tuh sudah mulai lelah. Balonnya sudah mulai lelah. Apa dari hasil percobaan telah dilakukan kegiatan mana saja? Dilihat dari tabel pengamatannya. Tadi yang mana tabel pengamatannya? Oke, nah dilihat dari sini kan ini ada 5 kegiatan ya. Nah, kira-kira kan pertanyaannya kegiatan mana saja yang menghasilkan zat yang baru, kemudian jelaskan jenis yang baru. Nah, kamu dilihat dulu dari 5 kegiatan di sini, mana aja nih kegiatan yang menghasilkan zat yang baru. Kemudian kira-kira zat yang barunya itu apa? Kayak tadi kan kayu dibakar, menghasilkan apa? Apa zat barunya apa? Arang. Nah, seperti itu. Nah, kamu perhatikan tadi pada saat kamu melakukan praktikum yang zat barunya itu apa? Nah, ditulis gitu. Paham? Oke. Kalau ada yang mau tanyakan lagi, silahkan. Jangan, nggak usah, nggak apa-apa. Jangan dimakan, kan kotor, bisa ada debu. Perubahan fisika itu yang bagaimana ya? Bukan. Tadi kan ada 5 kegiatan ya. Kan ada yang menghasilkan zat yang baru, ada yang tidak. Kayak tadi kan piring pecah, nggak ada yang berubah kan? Hanya bentuknya saja. Warnanya tidak berubah, itu kan fisika. Nah, kira-kira menurut kamu dari 5 kegiatan yang tadi kamu lakukan, kegiatan mana saja yang merupakan perubahan fisika dari tadi 5 kegiatan yang kamu lakukan? Yang mana? Sama yang mana? Coba yang mana? Oke, betul. Nanti kamu sebutkan apa saja. Nah, kemudian jelaskan apa perubahan fisika itu apa. Ya, paham? Oke. Boleh ya kalian searching, kalau ada yang mau dicari silahkan. Jadi kalau ada yang salah boleh ditipek, boleh juga dicoret aja, nggak apa-apa.
Ini presentasi dari kelompok mana dulu? Mau kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu? Kelompok 1 siap? Nanti presentasi yang pertama? Oke, kelompok 1 dulu. Oh ya udah langsung nanti langsung kelompok 2, 3, 4 menyusun aja ya. Kenapa? Oke, jadi berdasarkan hasil percobaan. Oke, boleh disusun lagi. Tadi klipnya ada ya. Nanti tinggal, sudah disiapkan untuk presentasinya? Oke, sudah. Ini mah kesimpulannya. Nanti presentasinya hasil dari pengamatan aja. Ini mah kesimpulannya aja. Jadi intinya mah perubahan fisika yang mana aja boleh kayak gitu. Jadi intinya kegiatan yang kamu lakukan, kegiatan mana aja yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan kesimpulannya apa? Oke, sudah nomor berapa? Oke, dipercepat ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi untuk presentasi. Bisa ya? Oke, sudah selesai? Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, sekarang presentasi kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, silakan kelompok 1 ke depan. Oke, yang lain temannya memperhatikan ya. Oke, nanti kalau ada yang mau kalian tanyakan kepada temannya juga boleh. Ya, silakan di depan. So, berbaris ya, berbaris supaya terlihat temannya. Oke, nggak apa-apa mau sebelah sana boleh. So, perhatikan teman-temannya ya. Apa? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Adapun anggota kelompok 1 yaitu diantaranya saya, Mariam Agustiani, Gina Lasmara, Saiful Anwar. Fadli Maulana. Oke, suaranya yang lantang ya. Kenapa sudah mulai lelah? Hasil percobaan yang telah dilakukan adalah kegiatan pertama ada merobek kertas. Setelah merobek kertas, kertas tersebut tidak mengalami perubahan fisiknya saja, yaitu bentuknya menjadi tidak beraturan. Dan ada juga kegiatan kedua, yaitu membakar kertas. Hasil yang didapat, kertas tersebut terbakar oleh api dan menghasilkan abu dan bau. Kegiatan ketiga yaitu melelehkan gula dengan api. Hasilnya gula tersebut meleleh dan lama-kelamaan berubah warna menjadi kecoklatan. Dan kegiatan keempat yaitu reaksi cuka dan baking soda. Maaf, pengambilan. Boleh diambil hasil percobaannya ya. Hasil percobaannya. Bisa diperlihatkan ya. Nah, ini reaksi antara cuka dan juga baking soda kalau sudah dicampurkan. Jadi mengembang, ada gasnya.
yaitu kegiatan kelima ada lilin meleleh. Setelah diamati, sedikit demi sedikit lilin tersebut mengalami perubahan. Lilinnya menjadi meleleh. Kesimpulannya dari kegiatan tersebut yaitu ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu ada kegiatan pertama sama kegiatan kelima. Yang kedua ada perubahan kimia. Kegiatan kedua, ketiga, dan keempat itu perubahan kimia. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Pintu. Oke, nih silakan. Boleh, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kelompok kami lakukan. Dan anggota kelompok kami diantaranya saya, Siti Nur Arisa, Saya Ena Rahmawati. saya Agus Mawati Awalia, Dendi Maulana, Rakawa luar biasa. hasil percobaan yang telah kami lakukan adalah dari kegiatan 1 dan 2 terdapat perbedaan yang sangat signifikasi ketika kertas tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Oke, sudah sarapan? Sudah. Suaranya diperbesar ya. Kertas yang dirobek hanya mengalami perubahan dari segi fisik atau bentuknya saja, tapi dari segi komposisi zat tidak ada yang berubah. Ketika kertas dibakar dengan api, kertas tersebut menjadi gosong dan terdapat abu dari pembakaran tersebut, dan terdapat bau yang menyengat. Kegiatan ketiga, ketika gula pasir dibakar di atas sendok dengan api lama, kelamaan meleleh dan berubah warna menjadi kecoklatan dan teksturnya lengket. Reaksi antara cuka dan baking soda hasilnya bisa kalian lihat. Balonnya sedikit mengembang. Kegiatan terakhir ketika kelompok kami amati selama 3 menit, lilin tersebut meleleh dan lelehan lilin membeku kembali. Kesimpulannya, yang termasuk perubahan fisika, kegiatan 1 dan kegiatan 5, yang termasuk perubahan kimia, yaitu kegiatan 2, 3, dan 4, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum melakukan kegiatan selanjutnya, tadi kan kalian sudah melakukan praktikum ya. Kemudian sudah menjelaskan apa yang namanya presentasi kelompok. Oke, masih semangat? Masih. Tapi tadi Ibu lihat masih ada wajah yang sudah mulai lelah-lelah. Oke, sekarang ada ice breaking lagi ya. Perhatikan ya. Oke, jadi kalau Ibu bilang tangannya ke depan berarti ke depan. Kalau tangannya ke atas, ke atas. Kalau tangannya ke samping, samping. Kalau ke bawah ya ke bawah. Bisa ya? Oke, tangan atas. Oke, tangan ke samping. Tangan ke bawah. Oke, tangannya ke bawah. Oke. Oke, tangan ke atas. Oke, putar. Stop. Oke, putar. Oke, pegang hidung. Oke. Tangan ke atas. Diputar. Oke, stop. Oke. Tangan ke atas. Putar. Pegang hidung. Oke, sebelum ke kegiatan terakhir ya. Oke, tadi kan ada pertanyaan ya dari Naila bahwa katanya ada perubahan apa saja sih yang terjadi pada proses pembuatan keju. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Jadi perubahan yang terjadi pada saat proses pembuatan keju diantaranya perubahan kimia pada saat karena sebelum menjadi keju suatu mengalami proses
fermentasi terlebih dahulu. Pada saat fermentasi terjadinya pembentukan zat zat baru hingga membuat keju mengalami perubahan warna, rasa, dan tekstur. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Gina. Oke. Nah, alhamdulillah kegiatan demi kegiatan sudah terlaksana ya. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan kegiatan dari awal sampai akhir, ada? Saya, Bu. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mempengaruhi zat di dalamnya atau tidak mempengaruhi komposisinya. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Seperti dalam percobaan yang telah kami lakukan, seperti merobek kertas dan menyalakan lilin, itu termasuk perubahan fisika karena komposisi zatnya tidak mengalami perubahan. Tetapi membakar kertas, reaksi cuka dan soda, membakar gula, itu perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Selanjutnya, setelah tadi teman kalian menyimpulkan kegiatan hari ini, nah hari ini Ibu akan memberikan soal ulangan ya, post test gitu ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi ini ya dari awal sampai akhir. Oke, Ibu akan bagikan dulu soalnya ya. Jadi soal ini kalian kerjakan secara sendiri ya, individu ya. Tidak boleh berkelompok. Walaupun kalian duduknya masih berkelompok, tapi mengerjakan soalnya sendiri-sendiri. Paham ya? Oke, silakan kerjakan soal. Oke, gimana? Ada yang sulit? Oh enggak, oke silakan kerjakan ya. Tidak boleh menyontek ya. Kerjakan sendiri. Pesan-pesan dulu sih. Oke, sekarang waktunya sudah habis. Kumpulkan perwakilan kelompoknya. Silakan mengumpulkan di depan ya. Dengan kertas LKPD-nya. Silakan. Dari sini, LKPD. LKPD-nya? Oke. Setelah melakukan post test, nah hari ini ada yang namanya refleksi terlebih dahulu ya. Oke, gimana? Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Gimana? Oke, menyenangkan. Kemudian, apakah siswa merasa senang dengan melakukan praktikum? Apakah masih ada siswa yang belum mengerti tentang perubahan fisika dan perubahan kimia? Ada? Tidak ada? Oke, alhamdulillah berarti semuanya sudah memahami materi hari ini ya. Oke, kemudian apakah ada kendala atau kesulitan yang siswa hadapi selama pembelajaran? Ibu akan memberitahukan materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pemisahan campuran. Jadi nanti kalian di rumah sebelum pertemuan selanjutnya dipelajari dulu ya. Ya, dicari dulu entah itu di Google atau di mana, silakan kalian pelajari mengenai pemisahan campuran. Oke, alhamdulillah kegiatan demi kegiatan sudah kita laksanakan ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, Ibu akhiri dan kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Oke, silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Duduk yang rapi. Baca dalam hati mulai. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Oke, tepuk tangan semuanya.